Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagi-Mu. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Bapa, perlindungan-Mu buat kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus hadirlah di hati kami, penuhi hati pikiran kami, agar kami boleh memahami kebenaran-Mu untuk boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkata-katalah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Matius 26 ayat 47 sampai 50. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Seluruh yang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudaraku, dalam kehidupan kita ini sering sekali kita mempunyai teman atau sahabat atau mungkin keluarga, kerabat yang selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi ternyata orang yang dekat dengan kita itu bisa saja satu saat menjerumuskan kita atau berkhianat kepada kita. Di sini kita lihat bahwa seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot, dia begitu setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan bersama, melayani bersama, berjalan bersama, tidur bersama, kemanapun mereka bersama-sama. Tetapi di samping itu muncul niat jahatnya untuk menjebak Tuhan Yesus, bahkan menjual Tuhan Yesus. Yudas Iskariot datang kepada imam-imam kepala, menanyakan kepada mereka, berapakah uang yang engkau berikan kepadaku untuk dapat ku serahkan Yesus kepadamu. Lalu mereka menjanjikan kepada Yudas Iskariot 30 uang perak. Saudaraku, sungguh luar biasa. Teman yang sepeniduran, teman seperjalanan, teman yang selalu bekerja bersama, melayani bersama, bisa melakukan tipu muslihat yang luar biasa, ya, menjadi pengkhianat. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan Yudas Iskariot. Dia serakah dengan uang 30 uang perak untuk menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Mungkin pada saat itu dia berpikir, kalaupun diserahkan Yesus, barangkali hanya ditanyai atau hanya sekedar saja dipenjarakan atau dianiaya, tidak mungkin sampai mati. Mungkin begitu dalam pikiran Yudas Iskariot, sehingga dia rela menjual Tuhan Yesus. Bahkan dia datang dengan ciuman mautnya.
Dia cuman pengkhianat. Kita baca saudaraku bagaimana dia memberikan tanda kepada imam-imam kepala yang bersama dengan dia waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia memberi tanda bahwa siapa yang akan kucium nanti, dialah orangnya, tangkaplah dia. Nah, kita baca di sini dikatakan bahwa orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Nah, saudaraku, sungguh luar biasa, begitu manisnya dibuatnya cara untuk menjebak Tuhan Yesus, untuk menjerat Tuhan Yesus, untuk menangkap Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak yang menjadi pembayaran supaya dia jadi pengkhianat yang sungguh luar biasa, yang membuat Tuhan Yesus harus mati, disalibkan, dicurahkan darahnya di Kalvari. Nah, tetapi sayangnya saudaraku, kita tahu akhir hidup Judas Iskariot itu tidak minta ampun, tidak bertobat, bahkan dia malah membunuh dirinya sendiri. Dia menggantung diri dan terjatuh, dan kena pedangnya sendiri, dia tercurah jatuh di tanah, dan itu yang membuat tanah itu dinamakan tanah darah. Nah, semuanya ini terjadi karena keserakahan saudaraku, karena keserakahan oleh uang. Memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa cinta uang adalah adalah sumber dari segala kejahatan. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah kita menjadi pengkhianat kepada Tuhan, atau pengkhianat kepada keluarga kita, pengkhianat kepada saudara kita, pengkhianat kepada sahabat kita. Karena ketika kita lakukan itu, bukannya damai sejahtera yang kita peroleh. Mungkin ketika Judas Iskariot menerima 30 keping uang perak itu, dia merasa sangat berbahagia, tetapi akhirnya ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus harus disiksa, dianiaya, bahkan harus disalibkan dengan 2 orang penjahat lainnya, dia begitu kecewa. Dia malah mengembalikan uang 30 keping perak tadi kepada imam-imam kepala, melemparkannya, lalu dia pergi untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, ini akibatnya saudaraku, kalau kita biarkan hati kita dipenuhi dengan keserakahan, dengan hawa nafsu, keinginan daging yang membuat kita jadi lupa diri, sehingga rela menjerat orang lain. Orang yang paling dekat dengan kita pun bisa dijual untuk mendapatkan uang yang hanya seberapa perak saja, tapi semuanya ini membutakan mata orang. Oleh karena itu mari saudaraku, sadarlah bahwa di dalam kehidupan kita selalu saja ada yang berbuat jahat, tapi mari ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mau berserah penuh kepada Tuhan Yesus, supaya hati dan pikiran kita terjaga oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga niat-niat iblis yang mau menggoda kita untuk melakukan kejahatan itu tidak akan terjadi saudaraku, karena Roh Kudus yang berbicara di dalam hatimu supaya jangan melakukan yang jahat kepada orang lain. Begitulah yang harus kita lakukan setiap hari saudaraku. Kalau tidak, iblis lalu seperti singa yang mengaum mau menelan kita setiap hari. Oleh karena itu jangan pernah lengah, jangan pernah lalai. Mari kita tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, tetap tekun di dalam doa, supaya kita jangan terjerumus seperti Judas Iskariot ini. Dia dipenuhi dengan keserakahan sehingga dia mau menjual Tuhan Yesus, dan akhirnya dia harus mati, bunuh diri. Akibatnya saudaraku, bukan keselamatan yang dia peroleh, tetapi dia harus dibawa oleh jatuh ke dalam maut.
Mari saudaraku, renungkan firman Tuhan ini, bahwa ternyata ada ciuman pengkhianat yang luar biasa yang boleh kita lihat dari firman Tuhan yang terjadi. Ini semuanya harus digenapi supaya memang semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diberikan kemenangan. Meskipun dia jatuh sudah di dalam dosa, maka dosanya diampuni ketika mereka mau datang kepadanya. Ada keselamatan dan hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman. Bagaimana Judas Iskariot adalah seorang yang pengkhianat. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus, memberi tanda untuk mencium Tuhan Yesus bahwa dialah orangnya, tangkaplah dia. Begitulah yang disampaikan oleh Judas Iskariot kepada imam-imam yang membawa pedang dan pentung untuk menangkap Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, ajar dan pimpin kami supaya kami tetap taat setiakan kebenaran. Jangan kami menjadi pengkhianat oleh karena keinginan daging kami, dikuasai oleh hawa nafsu kami. Tapi biarlah kami tetap taat setia merenungkan firman-Mu, menyadari bahwa tanpa kekuatan-Mu Bapa kami tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh karena itu ajari kami, tuntun jalan kami di jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, agar kami tetap taat setia sampai kesudahannya. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, bahwa iman masih ada di dalam hidup kami. Tetaplah Engkau berserta kami Bapa, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.